Salam, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fasti Findarunisi, kelas D, semester 3, NUN 2261150, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat IPA. Yang pertama, pengertian pembelajaran IPA di SD. Istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains. Kata sains ini berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti saya tahu. Dalam bahasa Inggris, kata sains berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. Science kemudian berkembang menjadi social science yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan natural science yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Menurut Rianto, IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis. Penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah. Sebagai ilmu IPA memiliki karakteristik yang membedakannya dengan bidang ilmu lain. Ciri-ciri khusus tersebut dipaparkan berikut ini. A. IPA mempunyai nilai ilmiah, artinya kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. Contoh nilai ilmiah: perubahan kimia pada lilin yang dibakar. Artinya, benda hasil perubahan sudah tidak dapat dikembalikan ke sifat benda sebelum mengalami perubahan. B. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang bertujuan secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangan IPA selanjutnya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta saja, tetapi juga ditandai oleh umumnya. Metode ilmiah atau scientific methods yang terwujud melalui suatu rangkaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional bahwa standar kompetensi kelulusan pada mata pelajaran IPA meliputi aspek-aspek antara lain: A. Makhluk hidup dan proses kehidupan yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. B. Benda, materi, sifat-sifat, dan kegunaan meliputi cair, gas, dan padat. C. Energi dan perubahannya meliputi gaya bumi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana.
D. Bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. C. C.2 Hakikat IPA. Menurut Puskur, menyebutkan bahwa hakikat IPA mengandung 4 unsur. Unsur utama dalam IPA, di mana dari keempat unsur tersebut merupakan ciri utama yang utuh, yaitu meliputi yang pertama, sikap, misalnya rasa ingin tahu tentang fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang mendasari masalah di dalam yang dapat dipecahkan melalui prosedur ilmiah. B. Prosedur atau cara pemecahan masalah melalui metode ilmiah. C. Produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. D. Aplikasi metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. C.3 Alasan IPA diajarkan di sekolah dasar. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari nilai sendiri dan alam sekitar, serta aspek pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di dalam pengembangan kehidupan sehari-hari. Sekian hasil penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam.